Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Kurang jelas ya suaranya ya. Ngapain, Di? Angkat tangan mulu, Di. Gabut Ibu. Astagfirullahaladzim. Tadi habis kelas PD ya? Pada habis kelas PD? Gak ada dosennya Ibu. Ah, nggak ada dosennya? Oke. Sekarang tuh cuti, enggak sih kan masuk ya? Jadinya masih hari kerja ya. Kita ini aja ya, langsung jelasin dulu aja. Nanti kalau misalkan untuk diskusi baru lanjut di WhatsApp group lagi untuk meminimalisir penggunaan kuota Google Meet. Layarnya kelihatan? Ayo coba share. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke. Kan kemarin kita udah ngebahas soal well-being nih. Jadi sebenarnya secara garis besar konsep-konsep dasar psikologi positif udah kita bahas. Mulai dari intinya kan prinsip dasarnya, terus PERMA, kemudian karakter strength, dan yang terakhir itu well-being. Tadi yang baru masuk lagi, aduh aku lagi buka slide. Direkam ya, jadi nanti yang ketinggalan bisa ngeliat rekamannya. Nah, sekarang udah menjelang akhir, kita bakal bahas soal penerapan dari psikologi positif di berbagai setting. Jadi sebenarnya biasanya suka pada nanya nih, psikologi positif itu masuk ke bidang apa gitu kan, bidang klinis kah, bio kah, sosial kah, tapi padahal psikologi positif itu bisa masuk kemana-mana. Makanya memang ada beberapa ilmuwan yang ngetawain, nyepelein psikologi positif karena nyebutnya psikologi positif psikologi populer yang apaan gitu, maksudnya cuma sekedar nambahin positif atau sekedar ngelawan lawan kata dari negatif itu udah masuk positif gitu ya. Padahal kalau prinsip dasar dari Martin Seligmannya sendiri nggak sesimpel itu gitu ya, dan masih berusaha terus dikembangin biar jadi satu bidang yang baru gitu psikologi positif tuh. Oke. Nah, di psikologi positif ini sendiri karena masuk kemana-mana, jadi sudah sering banget dipakai di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, bisnis perusahaan, organisasi, hubungan keluarga, parenting, coaching, dan sebagainya. Jadi di klinis pun memang sudah familiar sekali untuk menggunakan psikologi positif gitu ya. Dikaitkan dengan DSM juga banyak digunakan oleh para psikoterapis gitu. Oke. Nah, ini perbandingan antara psikoterapis klinis yang biasanya sama yang menggunakan pendekatan psikologi positif. Oke. Yang pertama, kalau misalkan di DSM KTR atau misalkan yang psikolog klinis pada umumnya itu biasanya fokusnya pada masalah yang dialami oleh kelompok tersebut atau subjek tersebut gitu ya. Sementara kalau yang menggunakan pendekatan psikologi positif, fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya pada bagaimana membangun hubungan, bagaimana membangun aspek-aspek yang unggul dalam kelompok itu atau dalam subjek itu gitu ya. Jadi fokusnya aja udah kelihatan beda nih. Kalau si klinis itu fokusnya sama masalah, kalau positif fokusnya sama peluang apa yang bisa diambil dari masalah itu. Gitu kan ya. Nah, kemudian yang nomor 2 itu biasanya misalkan masalah yang tangani itu misalkan terkait dengan lingkungan sosial. Nah, yang jadi fokus psikologi positif mah fokusnya sama bagaimana menjalin hubungan yang lagi-lagi positif atau hubungan yang di sini connectedness itu terkoneksi, saling empati, pokoknya hubungan yang sehat di lingkungan sosial itu ya. Jadi ini dari dua hal ini aja udah kelihatan. Dari nomor 1 dan nomor 2 itu fokusnya sama masalah, si klinis mah kalau misalkan yang pakai pendekatan psikologi positif itu klinis yang pakai psikologi positif itu fokusnya sama hal-hal yang positif atau yang bisa mendukung si subjek atau kelompok itu gitu ya. Itu sama di berbagai bidang yang lain juga tuh. Educational problems kalau yang klinis mah ya
masalah pendidikan, terus nomor 4 okupasional, masalah pekerjaan, kemudian yang kelima masalah housing tuh jadi kayak masalah rumah, nggak cuma rumah bukan rumah tangga, tapi maksudnya kayak masalah bikin mau beli rumah gimana atau ngontrak atau yang kayak gitu-gitu lah ya. Kemudian ada masalah ekonomi yang nomor 6, kemudian yang nomor 7 masalah dengan akses untuk layanan kesehatan, misalkan ya kayak pakai asuransi atau enggak segala macam, atau layanan di rumah sakitnya kurang bagus dan lainnya. Kemudian nomor 8-nya masalah terkait isu kriminal, kejahatan di lapangan gitu ya, dan juga pokoknya masalah-masalah psikososial dan lingkungan lainnya gitu ya. Jadi intinya kalau psikolog klinis memang acuannya masalah. Nah, yang melengkapi dari pendekatan psikologi positif adalah tadi, jadi aspek positifnya macam-macam tuh ya, mulai yang di pendidikan yang nomor 3 tuh. Jadi adakah peluang pendidikan dan dukungan pendidikan yang aksesibel, yang bisa diakses oleh semua orang. Terus kepuasan kerja yang baik, apakah terus ada makna hidupnya atau meaningful work itu, jadi pekerjaannya bermakna buat dirinya, sesuaikah dengan tujuan hidupnya. Kemudian ada self efficacy-nya juga, jadi fokusnya pokoknya sama aspek positif dari si masalah yang tadi disebutin di klinis itu gitu. Itu bedanya pendekatan psikologi positif dengan pendekatan klinis mainstream atau yang pada umumnya gitu kan. Oke. Ya, bisa di next. Nah, ini biasanya kalau misalkan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan asesmen klien bisa dilihat sih di pelajari di mata kuliah psikologi klinis. Sudah pada ngambil belum sih? Udah ya? Belum, nggak pada jawab. Kedengaran suara saya? Belum? Belum. Oh belum. Oke deh. Sebenarnya kan dipelajari di klinis sih. Saya cuma ngasih poin-poinnya aja ya. Jadi ada 4 tahapan atau pendekatan yang bisa dimulai untuk melakukan asesmen pada klien. Yang pertama itu kita mengidentifikasi apa saja kelemahan dari klien itu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kelebihan atau kekuatan dari klien itu. Kemudian juga kita melihat bagaimana lingkungan klien itu bisa menghambat si klien itu sendiri gitu ya, gimana lingkungannya bisa mempengaruhi secara negatif kepada si klien itu, dan juga apa sumber daya yang dimiliki oleh klien tersebut, baik sumber daya internal ataupun eksternal gitu. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang biasa digunakan di klinis atau misalkan di terapi yang menggunakan pendekatan psikologi positif gitu ya. Ada konseling yang berbasis strength atau kekuatan ya, jadi fokusnya sama kekuatan karakter. Ada terapi yang berbasis kekuatan juga, jadi memang kata kuncinya adalah kita fokusnya sama kelebihan, kekuatan yang dimiliki oleh orang atau individu tersebut gitu ya. Ada juga positif psikoterapi yang menggunakan pendekatan positif. Jadi ini luas banget nih. Salah satu contohnya nanti ada di sini quality of life, jadi fokusnya sama meningkatkan kualitas hidup atau meningkatkan well-being atau bahkan meningkatkan harapan gitu ya. Nanti ini beda-beda sebenarnya kan untuk di dalam konten tiap terapinya bakal beda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini yang strength based counseling atau counseling berbasis kekuatan atau berbasis strength gitu ya. Nah, ini biasanya udah pasti nih karena counseling, jadi kita akan menggunakan metodenya counseling, tetapi bedanya dengan counseling biasa, si counseling ini fokusnya sama kekuatan atau peluang yang dimiliki sama klien itu gitu. Jadi instead of, biasanya kan nanti klien tuh suka curhat, ya aku tuh nggak pede, aku tuh minderan gitu-gitu. Nah, kalau di konseling yang pakai pendekatan berbasis strength ini, si klien bakal disuruh instead of mikirin yang negatif-negatif, bakal diarahin ke, ya udah kalau memang ada kekurangan kayak gitu, kelebihanmu apa? Biasanya kadang ada beberapa orang atau kebanyakan orang susah nih nyebutin. Kita misalkan disuruh nyebutin, sebutkan kelebihan dan kekurangan, dan nih kekurangan kamu. Biasanya mah kekurangan kan retel 10 gitu, kelebihannya kecil hiji gitu. Terus kalau ada yang nulisin kelebihannya banyak, terus kekurangannya dikit, diledekin, kamu mah narsis cina, atau sombong gitu ya. Jadi gimana ya, kita
tumbuh di lingkungan atau budaya di mana kelebihan-kelebihan kita itu nggak terlalu dieksplor atau nggak terlalu di highlight. Yang di highlight itu biasanya kekurangan. Kamu mah gini gitu. Jarang banget orang yang ngelihat sisi positif dari manusia, atau ngegibahin juga. Kebanyakan gibah kan pasti gibah tuh yang jelek-jelek gitu. Kalau yang gibah positif masih bisa kehitung jari. Tapi boleh nih kalau udah mulai aware sebenarnya bahwa gibah positif itu lebih bagus dan bisa lebih memotivasi, bisa dialihin tuh. Gibahnya mah sebenarnya gibah juga nggak boleh ya. Kalau gibah positif boleh nggak sih? Boleh kayaknya mah, yang memotivasi merenya misalkan, si itu mah IP-nya bagus, gimana ya caranya kita biar IP-nya bagus gitu, meren boleh, kamu tenang meren. Walau alam bisawab gitu ya. Ini strength based counseling. Ini bisa pusing, boleh kalau yang mau, ini cuma tambahan aja sih, suplemen. Kalau misalkan mau dipelajari, mangga, nanti bisa ditanyain, didiskusiin di grup. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa sih, nggak akan ini juga. Nah, ini mirip sama konseling, cuma ini terapi gitu ya. Jadi lebih setingkat di atas konseling. Konseling kan ngobrol-ngobrol aja, cuma mendengarkan, terus mengarahkan. Kalau misalkan terapi kan berbagai macam teknik terapi bisa digunakan, tapi basisnya ini fokus sama kekuatan TEA. Jadi daripada mikirin gejala-gejala disorder gitu ya, gejala-gejala gangguan psikologis, mereka diajakin untuk, atau klien itu diajakin untuk fokus sama kekuatan tadi ya, sama aja fokusnya. Oke. Ada juga positif psikoterapi. Nah, positif psikoterapi ini biasanya ada 14 sesi minimal, bisa jadi lebih sebenarnya ya. Nah, si 14 sesi ini bakal terdiri dari sisi terapisnya ngasih PR-PR terkait peningkatan well-being-nya atau peningkatan aspek-aspek positif dalam dirinya, yang mencakup ada strength-nya, kemudian ada emosinya, dan juga bagaimana si subjek atau klien menemukan makna hidup dalam dirinya supaya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nggak ada hakiki sih sebenarnya, kebahagiaan aja, untuk mencapai kebahagiaan gitu ya. Oke. Ini bisa dipelajari. Jadi sebenarnya contoh prolognya aja sih, contoh prolog di positif psikoterapi. Oke, nah ini sebenarnya yang beberapa minggu yang lalu atau satu minggu yang lalu ya, saya minta teman-temannya Sivia. Minggu kemarin ya. Terus disuruh ngelis yang paling dominannya yang mana. Ini ada juga, ini part of positif psikoterapi, di mana si klien bikin strength action plan namanya, atau rencana tindakan untuk mengoptimalisasi kekuatan karakter yang dia punya. Jadi diidentifikasi dulu apa kekuatan karakter yang dominan dalam dirinya, kemudian gimana biasanya si kekuatan karakter ini digunakan oleh si subjek. Kemudian kalau udah digunakan, gimana caranya biar lebih optimal lagi. Kalau udah optimal banget, nanti kita biasanya beralih ke apa kekuatan karakter kita yang terlemah, yang paling kurang gitu ya. Dan apakah kamu mau meningkatkan si kekuatan karakter itu? Nggak wajib juga sih, kalau memang kalian minat bisa aja. Jadi nanti nyusun strategi juga gimana cara mengoptimalisasi kekuatan karakter kita yang lemahnya. Ini dua sisi yang kita bisa gali dari Sivia atau kekuatan karakter yang 24 itu. Oke, ini contoh-contohnya lagi, nanti bisa dipelajari sebenarnya kalau mau ketika ingin mendalami pendekatan psikoterapi positif ya. Ada juga di sini terapi yang fokus sama quality of life. Jadi fokusnya sama kualitas hidup si subjek. Di mana kualitas subjeknya itu mencakup kebutuhannya apa, tujuannya apa, dan harapan atau keinginan yang ingin dia capai di berbagai aspek kehidupannya itu apa saja untuk mencapai kepuasan hidup dan biar hidupnya berkualitas. Di mana kualitas dan kepuasan hidup masing-masing individu bakal beda-beda. Jadinya memang pendekatannya individualistik banget. Tiap orang bakal punya cerita yang beda, dan bakal dilihat juga standar kualitas hidupnya itu seperti apa gitu ya. Ini biasanya pakai pendekatan kognitif juga, jadi diajak brainstorming, kemudian diajak ngobrol, disuruh berpikir lebih dalam tentang dirinya dan kehidupannya gitu-gitulah. Jadi yang diaktifin itu kognisinya kalau yang ini. Kalau tadi kan yang sebelumnya kayak psikoterapi positif itu fokusnya hampir semua ya, nggak cuma kognisi doang, tapi aspek emosinya juga
sentuh, tapi kalau misalkan yang quality of life ini biasanya lebih fokus ke pendekatan kognitif. Oke. Ini beberapa contoh dari area-area kehidupan yang bisa dibantu oleh terapi quality of life. Mulai dari area kesehatan, kemudian bisa bantuin ningkatin harga diri kita, terus kehidupan spiritual kita, atau kehidupan ekonomi, pekerjaan, kemudian cara kita menghabiskan waktu luang, terus area pendidikan, kemudian meningkatkan kreativitas kita, dan juga untuk meningkatkan interaksi sosial kita, gitu ya. Ini contohnya bisa dicek juga sih kalau misalkan minat untuk mendalami terapi quality of life. Ini masih area-area contoh area tambahan yang terkait sama quality of life. Nah, habis quality of life ada well-being terapi. Udah kelihatannya dari judulnya juga, kalau tadi quality of life fokusnya sama kualitas hidup, kalau well-being fokusnya sama well-being atau kesejahteraan psikologis, which sudah dibahas di minggu sebelumnya. Biasanya terdiri dari 8 sesi, kemudian meskipun berorientasi pada masalah gitu ya, maksudnya buat mengatasi masalah, tetapi tetap tujuan akhirnya adalah mencapai well-being gitu ya. Jadi mengatasi masalah itu cuma part of atau bagian dari terapi well-being itu gitu kan. Nah, si metode-metodenya beragam, macam-macam, mulai dari si klien ngobservasi diri sendiri, jadi mulai mengidentifikasi diri, apa masalah yang dihadapi, kemudian kesehariannya gimana, terus standar well-being dia itu seperti apa, kemudian disuruh bikin structure journaling. Structure journaling itu bikin catatan tertulis kayak diary lah ya, tapi terstruktur, jadi ada sistematika atau kerangka-kerangka tertentu yang dibuat sama si subjeknya, tentunya didampingi oleh terapis gitu ya. Dan juga adanya interaksi positif antara klien sama terapis, dan semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan well-being si klien gitu. Kalau terapi well-being. Yang terakhir ada terapi harapan. Terapi harapan ini biasanya dipakai buat pasien-pasien atau survivor dari traumatik atau survivor dari penyakit-penyakit yang terminal yang near death, jadi udah nggak ada harapan buat hidup gitu ya, maksudnya penyakitnya gitu, udah nggak ada obatnya misalkan kayak kanker stadium 4 misalkan, dan segala macam. Ini biasanya terapi harapan suka dikawinin, disatuin sama terapi klinis yang biasanya gitu. Jadi si harapannya ditempelin, karena kenapa? Biasanya si harapan ini isinya adalah untuk membantu klien untuk menyusun harapannya dengan lebih jelas dan lebih optimis. Dimana kan kalau harapan itu terdiri dari 3 komponen ya, tujuan, agency, sama pathway. Kalau misalkan agency itu motivasi yang dimiliki, dan pathway itu adalah strategi yang mau dia susun. Jadi harapan itu bukan cuma sekedar berharap, mimpi, udah aja gitu ya, tapi harapan itu justru terdiri dari 3 hal ini. Kalau kagak ada salah satu komponen ini, bukan harapan namanya, itu cuma harapan palsu ya, harapan palsu. Jadi kalau harapan asli harusnya ada 3 komponen itu gitu. Jadi kalau misalkan si terapi harapan ini, si klien bakal dibimbing atau ditemenin sama, disupport sama terapisnya untuk mulai mikirin masa depannya, dan at least kalaupun mau meninggal cepat-cepat, mempersiapkan kematiannya dengan baik gitu lah ya. Entah itu harapan itu kan nggak mesti harapan hidup, jadi bisa juga harapan kematian. Harapan kematian maksudnya nanti kan misalnya apa yang mau disiapin setelah mati gitu kan, bisa jadi gitu kalau yang spiritualnya kuat gitu ya. Jadi nanti harapan bisa di berbagai lini juga, di berbagai bidang juga, nggak cuma sekedar harapan hidup yang tadi karena udah mau meninggal terus jadi udah saya berhenti, putus asa, nggak mungkin saya hidup, saya nggak mau menjalani hidup aja, nggak gitu juga kan. Tapi masih banyak harapan-harapan di bidang lain yang bisa kita explore untuk ditingkatin dan bisa bikin kita survive dari penyakit tersebut. Jadi bukan survive secara fisik ya, survive secara psikologis, karena banyak juga yang mindsetnya udah bener mah, misalkan sudah divonis hidupnya 3 bulan lagi, tapi ternyata udah 10 tahun kagak meninggal, misalkan ternyata memang dianya udah mulai bisa nerima, terus punya positive thinking, dan bisa memaintain hidupnya, karena udah takdir belum waktunya mati gitu. Cuma memang salah satu upayanya adalah memang kalau pikiran kita positif, katanya bisa membantu memperkuat kondisi fisik kita juga gitu katanya.
Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali dari klien terkait upayanya untuk menggali harapan dia, untuk menemukan harapan dia. Kan kadang susah nih kalau udah putus asa atau udah nggak punya harapan itu agak susah memunculkannya gitu. Jadi dipancing sama si terapis dengan nanya-nanya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Guys, masih hidup guys? Masih Hadir, Bu. hidup, Bu. Hadir, Bu. Masih, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut di grup WhatsApp? Ada yang mau ditanyain dulu di sini? Belum ada. Belum ada, Ibu. Nah, belum ada. Kalau belum ada yang kita ingin secara live, kita lanjut di grup WhatsApp untuk diskusi. Nanti setelah itu biasalah ada sedikit, bukan post test lah. Saya pengen tahu aja nanti hasil dari sini penerapan psikologi positifnya. Saya minta teman-teman ngasih contoh lah satu minimal gitu buat di LMS. Tapi nanti saya siapin dulu platformnya ya. Oke deh, sampai ketemu di grup WhatsApp dan LMS. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.